Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat pagi, welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita ada di tanggal 15 Maret. Kita kemarin udah dapat data penting soal CPI Amerika Serikat. Dan kita tahu hasil CPI itu CPI inti dari bulan ke bulan itu mengalami penguatan. Sementara kalau dari CPI overall-nya itu mengalami tren penurunan, which is ini direspon positif oleh market ya. Dari sebelumnya CPI di 6,4% turun ke 6%. Ini berarti inflasi udah sedikit berhasil diredam. Dan untuk hari ini kita akan dapat beberapa event dari produksi industri China year on year. Ini akan cukup penting untuk kita lihat seperti apa kondisi dari produksi Cina setelah mereka melepas kebijakan zero COVID, dan ini tentunya bisa jadi sebuah indikasi positif buat perkembangan market, khususnya market China. Terus akan ada data penjualan retail inti dari Amerika Serikat. Terus ada indeks harga produsen atau PPI. Ini hari ini bakalan cukup penting juga untuk kita lihat seperti apa, karena data ini menunjukkan data inflasi, teman-teman. Sementara kalau kita lihat dari data CPI secara secara breakdownnya, kenaikan harga itu didominasi dari harga food, teman-teman, yang naik sekitar 9,5% dari sebelumnya, which is ini menunjukkan bahwa customer, ya, ini adalah sebuah data inflasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya harga makanan masih naik. Ya, ini mungkin disebabkan karena supply chain yang lagi bermasalah di seluruh dunia. Dan tentunya ya ekspor impor produk makanan ini cenderung lebih susah lagi, teman-teman, karena memang produksinya cenderung lagi dibatasi sepertinya ya, karena minat daya beli masyarakat juga rendah, kemudian masih ada perang, ini kan mengganggu supply chain semua, belum lagi harga energi, teman-teman. Jadi itu yang jadi pemicunya. Kalau kita lihat dari monitor suku bunga The Fed yang bakalan dilakukan 1 minggu ke depan untuk FOMC mereka, jadi akan ada event kenaikan suku bunga lagi dari The Fed, dan sekarang datanya udah berubah lagi. Kemarin kita lihat bahwa data inflasi itu masih terbilang tinggi, sehingga The Fed katanya mau sedikit agresif dalam pidatonya. Dia masih stick on the rule 2% untuk interest rate mereka. Dan sekarang apa yang terjadi ketika berita ya Silicon Valley Bank dan juga Signature eh, down ya, mereka terpaksa bail out, teman-teman, dan sekarang posisi daripada kepercayaan daripada publik ini adalah kenaikan hanya 25 basis point. Jadi ada 84% responden yang yakin bahwasanya The Fed bakalan masih naikin suku bunga nanti ya, hanya 25 basis point atau 0,25%. Berarti suku bunga masih bakalan tetap naik. Ini berarti ke depan ekonomi juga makin tertekan karena memang suku bunga yang menguat. Jadi itu yang teman-teman harus perhatikan sementara ini. Kalau kita lihat dari berita kemarin, ini ada berita dari Federal Reserve yang memberikan announcement bahwa saat ini mereka melakukan penambahan additional funding. Ada penambahan semacam dana cadangan gitu, teman-teman, untuk institusi, di mana ya mereka akan mengamankan para bank yang bermasalah ya. Jadi mereka sudah siapin dananya, teman-teman. Jadi ini mungkin bisa seperti jaring-jaring gitu. Ketika ada bank yang butuh likuidasi lebih banyak, Federal Reserve siap buat mensuplai. Buktinya apa? Buktinya satu bank dari First Republic Bank ini saat ini sudah mendapatkan suntikan dana. Dia receive eh, tambahan dana dari Federal Reserve hari ini. Ini beritanya tanggal 12 Maret. Jadi sudah ada satu bank lagi yang dapat suntikan dana dari The Fed. Jadi ini adalah pengaman jaring-jaring yang dilakukan oleh The Fed. Makanya suku bunga kemungkinan masih bisa naik. The Fed belum mau melakukan quantitative easing, teman-teman. Saat ini mereka bakalan tetap
menambah likuidasi dari ke market. Di samping itu mereka juga tetap menaikkan suku bunga. Jadi itu yang dilakukan oleh Federal Reserve. Terus ada analisa dari Goldman Sachs bahwa dia mengatakan rate itu masih bakalan naik bulan ini. Tapi tenang aja, naiknya paling sekitar 25 basis point. Ini ya, 25 poin kenaikannya. Jadi masih bakalan naik kelihatannya. Kalau dari berita yang lain, ini kita baca beritanya ekonomi semua ya dalam 3 hari 4 hari terakhir karena memang kondisinya separah itu teman-teman. Dan sekarang kita baru dapat berita soal hal yang lain. OpenAI announce GPT-4 teman-teman, language model. Ini adalah pembaruan daripada ChatGPT, which is ini sebenarnya adalah kembali sebuah adaptasi daripada ChatGPT yang berusaha kembali membuat produk mereka itu lebih baik lagi ya. Jadi mereka sudah melakukan upgrading sehingga AI-nya bakalan semakin menarik. Tentunya ini bisa men-trigger teman-teman untuk project-project berbasiskan AI yang ada di cryptocurrency. Apa saja projectnya ya kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ya, jadi teman-teman yang mungkin ada memperhatikan segmen analisa kripto, di sana saya udah banyak sharing jawab-jawab pertanyaan teman-teman juga. Jadi project-project koin berbasiskan AI ini wajib buat dipantau. Kita akan langsung masuk ke pembahasan Bitcoin. Hari ini Bitcoin mulai kena rejection. Ya, Bitcoin mulai terkoreksi setelah kenaikan kemarin sampai 26.000. Kenaikannya cukup spontan ketika pembacaan data CPI. Kalau kita lihat memang pergerakannya udah reject dari trendline ini teman-teman. Di 26.000 dan tentunya ini bukan sebuah area yang baik. Ya, rejectionnya sangat-sangat kuat. Makanya di video kemarin kalau teman-teman ada cek video kemarin kita kasih judul ya. Kalau teman-teman mana ya video saya kemarin. Jadi ya intinya jangan hati-hatilah kalau teman-teman masuk. Ada yang harus teman-teman perhatikan kalau teman-teman mau masuk ya. Jadi harus video kemarin videonya saya kasih judul mana ya yang ini ya. Oh bukan teman-teman, yang ini judulnya. Nah ini Bitcoin balik ke 24.000. Jadi ya sebenarnya itu udah kebaca sih, market agak sedikit dimanipulasi dan pergerakannya pun juga cenderung mencurigakan kalau menurut saya. Dan at the end ya Bitcoin kembali kena reject di 26.000 dan itu tentunya bikin para orang yang FOMO itu pada nyangkut. Semoga teman-teman tidak menjadi bagian. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam rejectionnya lumayan kuat teman-teman. Saat ini Bitcoin udah menyentuh level 26.400 dan kemudian tekanan jual sangat tinggi di saat itu. Memang manipulasinya memang kelihatan sejak di sini di perdagangan di 11 Maret. Ini udah terjadi manipulasi yang besar-besaran. Terus market tiba-tiba pump dan ya tentunya mengagetkan banyak orang. Banyak orang yang yakin market turun harusnya. Tapi tiba-tiba berita soal Silicon Valley Bank merebak, muncul ke permukaan. Dan sekarang ya The Fed langsung melakukan yang namanya meeting mendadak ya. Meeting mendadak di hari Minggu. Itu bikin market naik lagi. Kenapa? Karena mereka mau membantu para perbankan yang mau kolaps. Mereka memberikan likuidasi tambahan. Dan sekarang ya eventnya udah berakhir. Dan kita juga udah cukup clear melihat data CPI. Yang juga mungkin akan berdampak sama yang namanya FOMC 1 minggu ke depan. Jadi FOMC 1 minggu ke depan ini udah hampir pasti naiknya 25 basis point. Jadi market udah tahu lebih dulu. Ya, jadi dengan posisi ini yang wajar aja kalau market agak sedikit drop karena memang mereka melakukan aksi taking profit. Jadi kalau dari sini market kemana arahnya? Ya sekarang market arahnya mungkin akan turun. Turun, tapi kalau kita lihat dari tekanan seller di time frame 4 jam ini memang cukup kuat kalau menurut saya. Jadi dengan melihat posisi yang seperti ini, sepertinya arah market ini bakalan terkoreksi.
Untuk jangka pendek, saya rasa market akan turun sampai 23.600 dan berikutnya ke 22.200 something. Dan sementara karena memang pergerakannya masih cenderung volatile seperti ini, kita wajib waspada. Pola pergerakan daripada market ini mungkin seperti pola, sorry, semoga benar. Nah, tanya as. Mungkin dia seperti ascending broadening wedge. Ya, kurang lebih polanya seperti ini. Nah, ini mungkin polanya seperti ini, teman-teman. Jadi dia cenderung naik agak kuat, tapi at the end dia nggak kuat dan ya dia harus turun lagi. Ya, karena memang harganya cenderung sedikit dimanipulasi. Jadi sementara ini market koreksi itu target-target yang bisa teman-teman perhatikan. Kalau dari saya melihat posisi RSI juga kayaknya udah terjun lumayan dalam. Jadi dengan posisi seperti ini kalau ada yang mau ambil short masih tetap harus hati-hati juga ya. Karena market udah turun, kita butuh retracement sedikit ke atas dulu, sedikit sampai dia membuat lower high, baru kemungkinan kita bisa melihat potensi untuk market kembali mengalami tren penurunan lanjutan. Dari posisi RSI di time frame daily sebenarnya nggak terlalu naik tinggi dan kita masih terlihat dalam posisi koreksi. Jadi sementara itu. Jadi buat yang udah cuan nanti kalau ada kenaikan lagi buat Bitcoin ke 25.000 ke apalagi bisa lebih ya, itu mendingan taking profit dulu, teman-teman. Karena resikonya udah agak tinggi kalau kita mau ambil long. Ini market udah mulai nggak kuat. Jadi gitu aja buat analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sementara dari kondisi makro ekonomi masih cukup buruk, tapi udah ada angin segar dari The Fed yang mau ngasih suntikan dana. Tapi semuanya belum berakhir. Hari ini masih ada data PPI. Mungkin juga akan terdampak sama market. Ya, naik dan turunnya ya tergantung sama market. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.